Setiap 1,5 detik, ada satu nyawa yang hilang karena sebuah krisis kesehatan global. Tapi, gimana kalau saya bilang, sebagian besar dari krisis ini sebetulnya bisa kita cegah? Yuk kita bedal bareng-bareng. Lihat angka ini, 20,5 juta. Ini bukan cuma angka di layar loh, ini adalah jumlah nyawa yang hilang setiap tahunnya gara-gara penyakit kardiovaskular. Benar-benar jadi pembunuh nomor 1 di dunia. Tapi, disinilah letak paradoksnya yang menurut saya luar biasa. Di balik angka yang serem tadi, ada satu fakta yang ngasih kita harapan besar. 80% dari kematian dini ini sebetulnya bisa dicegah. Betul, 80%. Kekuatan buat mengubahnya itu ada di tangan kita. Oke, biar kita benar-benar paham paradoks ini, kita mulai dulu dari skala krisisnya secara global. Tema Hari Jantung Sedunia 2025 itu keren dan pas banget. Jangan lewatkan 1 detak pun. Ini maknanya ada 2. Pertama, ya jelas, soal detak jantung kita secara harfiah. Tapi yang kedua, ini juga soal jangan sampai kita kelewatan sinyal-sinyal bahaya dari tubuh, jadwal check up, atau ya kesempatan buat hidup lebih sehat. Angka-angkanya jujur bikin merinding. Lebih dari 600 juta kasus di seluruh dunia, hampir sepertiga dari total kematian global. Tapi, dari semua data ini, coba deh fokus ke angka yang terakhir. Hingga 80% bisa dicegah. Nah, disitulah harapan kita. Sekarang, yuk kita tarik krisis global ini lebih dekat ke rumah. Kita bakal lihat gimana ancaman ini ternyata jadi darurat tersembunyi yang mengejutkan, khususnya di Indonesia. Di Indonesia, ternyata ada epidemi senyap yang lagi terjadi. Buang jauh-jauh deh pikiran kalau ini cuma penyakitnya orang tua. Data baru nunjukin hampir 11% anak muda usia 18-24 tahun itu udah kena hipertensi. Dan angkanya melonjak tajam begitu masuk usia 25. Tapi, yang paling bikin kaget itu bukan cuma berapa banyak yang kena. Bukan, tapi seberapa besar jurang antara yang kena sama yang sadar kalau mereka kena. Coba bayangin, lebih dari 10% anak muda di kelompok 18-24 tahun itu punya hipertensi. Tapi yang sadar nggak sampai 0,5%. Gila kan? Artinya apa? Artinya, buat kelompok usia paling muda ini, 96% dari mereka yang punya risiko tinggi itu sama sekali nggak tahu. Mereka ini kayak hidup sambil bawa bom waktu di dalam tubuhnya. Nah, ini dia definisi silent killer yang sesungguhnya. Terus, kenapa kok bisa banyak banget yang nggak sadar? Ya karena gejalanya itu licik banget, sering diabaikan. Kayak capek banget yang datang tiba-tiba, pusing, atau bahkan nyeri ulu hati yang kita kira cuma sakit mah biasa. Ini semua tuh sinyal dari tubuh yang jangan pernah sekali-kali kita sepelekan. Oke, masalahnya emang gede banget. Tapi untungnya solusinya itu jelas dan bisa kita lakuin. Yuk sekarang kita lihat cetak biru atau blueprint buat jantung kita. American Heart Association ngasih kita kerangka yang simple banget, dibagi jadi 2 bagian. Bagian pertama ini soal perilaku, pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Simple kok, makan lebih sehat, lebih banyak gerak, berhenti merokok, dan pastiin tidur kita cukup dan berkualitas. Nah, bagian keduanya ini soal faktor kesehatan. Intinya, kenali angka-angka pentingmu. Maksudnya, kita harus tahu berapa berat badan ideal kita, kadar kolesterol, gula darah, dan yang paling penting, tekanan darah. Ini cara kita buat ngelawan si silent killer dan nutup jurang kesadaran yang bahaya banget tadi. Punya blueprint itu satu hal, tapi gimana caranya kita ubah ini jadi aksi nyata, jadi sebuah gerakan? Nah, ini yang akan kita bahas di bagian terakhir. Jadi kita balik lagi ke pesan utamanya. Meskipun penyakit ini adalah pembunuh nomor 1 di dunia, kekuatan buat ubah ceritanya itu ada di tangan kita. Masalahnya emang besar, tapi kemampuan kita buat bertindak itu jauh lebih besar. Terus apa dong yang bisa kita lakuin sekarang juga? Ini dia 5 langkah konkret yang bisa kamu mulai hari ini. Mulai dari yang paling gampang, cek tekanan darah. Simple, cepat, dan seringnya gratis kok di apotek. Terus ikut tantangannya, ajak teman-teman buat gerak bareng. Pelajari gejalanya, dan yang paling penting, sebarin kesadaran ini ke orang-orang yang kamu sayang. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Setiap 1,5 detik, satu orang meninggalkan karena penyakit jantung. Setelah kita tahu kalau 80% dari semua ini bisa dicegah, detak yang mana yang akan kamu lakukan? Apakah itu detak jantungmu yang butuh diperiksa, detak langkahmu waktu mulai olahraga, atau detak kesadaran buat melindungi orang-orang terdekatmu? Pilihannya ada di tangan kita semua.